Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Service. Di sini saya mendapatkan handphone Samsung Galaxy P. Ini saya membeli handphone ini dengan harga 50.000 non baterai atau tanpa baterai. Dan ini kita akan cek apakah handphone ini menyala ataukah handphone ini mati total. Di sini ada tester Android. Kita cek nilai positif ke positif, negatif ke negatif ya. Dan yang hitam itu negatif ya, yang merah positif. Kita bisa lihat tegangan, dan tegangan langsung naik ke atas ya. Kita balik, negatif jadi ke sini, positif jadi di pojok ya. Kita tempelkan dan sama saja ya. Berarti handphone ini dalam keadaan konslet ya. User bilang sih ini akibat kena air dan sudah 5 bulan lamanya tidak dibawa ke konter, dan baterainya juga hilang lalu dijual lah ke tempat servis saya seharga 50.000 ya. Dan saya juga masih menganalisa bahwa ini LCD-nya dalam keadaan bagus ya. Dan kita akan membetulkan handphone ini, karena handphone ini kalau mau dicopot kita harus membukanya lewat LCD ya. Kita langsung bongkar handphonenya. Di sini saya menggunakan separator untuk membongkar si handphone ini. Oke. Ya oke guys, jadi ini sudah kita panaskan tadi menggunakan separator, dan untuk cara pencopotannya juga lumayan sedikit agak rumit gitu ya, karena untuk yang bongkarnya lewat LCD itu lumayan agak beresiko ya. Walaupun handphone ini kondisinya touchscreen-nya masih bagus juga, tapi jangan salah ya, si touchscreen ini mudah sekali untuk pecahnya. Dan jika kalian tidak memiliki keahlian untuk membuka LCD dan touchscreen yang ada di handphone Samsung seperti yang ini, kalian jangan memaksakan untuk membukanya ya. Dan jika kalian memiliki keahlian ya, kalian harus memberanikannya untuk membukanya ya, karena ini resiko. Dan harga handphone ini juga nggak terlalu mahal, tapi servisnya ini saya hargain 120 ya untuk harga servis yang mati total, karena untuk antisipasi kerusakan di LCD-nya ya. Mayoritas di Samsung itu pembongkaran lewat LCD, jadi mayoritas harganya juga untuk servisnya itu mahal ya, nggak ada yang murah gitu. Untuk ganti konektor cas Samsung Galaxy P juga itu membutuhkan biaya sekitar 80k, itu yang paling murah kalau menurut saya. Karena kalau dilihat dari resikonya, LCD yang pecah dan ataupun touchscreen yang pecah akan menambah lagi biaya untuk teknisi kalau kita tidak hati-hati dalam membuka LCD-nya ya. Jadi di sini menggunakan tool dan thinner, dan LCD masih dilem di bawahnya ya. Sebelum buka LCD kalian harus membuka tutup home, tombol home itu, dan langsung membuka LCD-nya ya, agar lebih mudah untuk membuka LCD-nya ya. Dan LCD kayaknya sudah aman, tidak ada kondisi pecah. Kita akan bongkar handphonenya untuk melihat di mana kerusakan yang menyebabkan handphone ini konslet. Kita akan cari tersangka yang menyebabkan handphone konslet ini, dan kita akan bawanya ke Kapolsek terdekat ya, karena dialah penyebab yang sudah mematikan handphone ini ya. Oke ya guys, bagi kalian semua yang belum subscribe, saya ingatkan kembali kepada kalian semua untuk klik dulu tombol subscribe-nya, karena satu subscribe itu sangat berharga banget bagi saya, khususnya saya teknisi pemula, dan saya pun juga YouTuber pemula ya. Dan ini saya lihat dan terawang-terawang, mesinnya ini bersih sekali ya, tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan. Seperti halnya mesin yang terkena air itu biasanya kondisinya cukup mengkhawatirkan. Biasanya ada korosi-korosi yang menempel di mesinnya ya. Dan ini saya lihat-lihat
sangat bersih dan mulus sekali yang pada mesinnya, tapi kita akan membersihkannya kembali ya agar biar lebih bersih dan konsletnya kembali hilang ya. Untuk membersihkannya di sini dengan menggunakan thinner yang biasa digunakan untuk teknis itu thinner spesial ya, atau thinner ampla juga itu lumayan bagus ya. Dan sesudah kita sikat, kita keringkan, lalu kita cek lagi dengan menggunakan power supply apakah tegangannya masih konslet. Dan tegangannya masih konslet ya, bisa kalian lihat sesudah bolak-balik positif dan negatifnya, dan tegangannya masih konslet. Dan saya cek lagi, siapa tahu sudah tidak, dan ternyata masih konslet ya. Dan sekarang kita akan cari tahu di mana letak kerusakan konslet ini dengan menggunakan tester Android ini ya. Dan ini tester ini adalah MBR ya. MBR ini penghancur short. Jadi saya tidak menggunakan power supply. Di sini saya menggunakan MBR dengan tegangan 2.6 volt. Kita cari atau raba-raba di mana komponen yang panas ya. Kalau ada komponen yang panas berarti di situ letak terjadinya konslet ya. Kita cari dan raba-raba, dan ternyata ada yang panas dekat IC PA. Kita cari dan raba lagi ke yang lain ya. Dan saya kira di dekat IC PA-nya itu lebih panas ya. Nah, lebih panas di kisaran situ. Kita akan cari komponennya dengan menggunakan tester Android, dan kita juga akan lihat-lihat di sekitar ICPA, dan ternyata ada yang kayaknya kesenggol gitu ya. Jadikan kapasitor, kayaknya itu kapasitornya menjadikan ground, dan bisa kalian lihat tadi ya yang jelasnya kayaknya kesenggol gitu. Dan di sini saya akan ukur dengan menggunakan multi tester. Dan ternyata memang benar dia itu ngeground, dan kita akan mencopotnya langsung. Apakah memang di sini tersangkanya atau ada pada IC-nya. Biasanya untuk konslet yang full ini tidak menutup kemungkinan bisa jadi di IC-nya juga, tapi 90% lebih banyak di kapasitor ataupun resistornya. Nah, kita akan cabut dengan menggunakan pinset. Ini saya tidak menggunakan solder karena kondisinya juga sudah tidak memungkinkan ya, areanya sempit sekali. Kalau menggunakan solder bakalan ke babat yang lainnya. Dan setelah saya ukur kembali, ternyata jalurnya sudah normal kembali, dan ini adalah komponen yang konslet ya. Ini adalah kapasitor yang konslet, dan ini dia mungkin bisa jadi penyebab handphone ini mati total ya, gara-gara kapasitor ini. Seharusnya kapasitor memiliki nilai di salah satu kakinya, dan di ujung kakinya lagi adalah ground ya. Jadi satu kaki nilai, satu kaki ground. Dan ini dia tidak memiliki nilai sama sekali, artinya ground dua-duanya ya kakinya. Dan di sini saya akan mengecek kembali dengan menggunakan tester Android. MBR ini bisa juga digunakan untuk mengecek atau menghidupkan handphone atau menganalisa kerusakan di MBR ini ya. Jadi tidak usah menggunakan power supply, karena power supply yang saya punya juga sudah rusak ya. Dan bisa kalian lihat ternyata sudah tidak konslet ya. Alhamdulillah, ternyata kerusakannya ada di kapasitornya ya. Dan untuk kapasitor itu tidak usah diganti, dibuang juga nggak apa-apa, karena satu kapasitor dihilangkan tidak akan menghambat arus listrik yang berjalan pada handphone tersebut. Dan di sini juga saya tidak memasang kapasitornya, saya buang aja, karena kalau satu kapasitor itu menurut saya tidak jadi masalah. Dan akan saya coba dengan menggunakan LCD apakah handphone ini benar-benar normal kembali, ataukah handphone ini masih ada kendala di area mesin yang lainnya ya. Dan alhamdulillah, mantap jiwa mempesona ya. Dan ternyata sebuah kapasitor yang menghalangi jalur, menghambat arus, berjalannya arus terhambat oleh kapasitor tadi ya, menjadikan handphone ini tidak berfungsi sama sekali, alias is dead, mati total.
dan saya membersihkannya di area yang konslet tadi, dan saya akan melakukan pemasangan lagi. Dan jangan lupa buat kalian semua yang mau memasang LCD ini biasanya suka kelupaan ya, harap membersihkan LCD-nya kembali ya, karena ada bekas thinner di dalam LCD dan touchscreen-nya. Kalian harus bersihkan dengan menggunakan minyak kayu putih atau minyak telon. Nah, jadi kalau sudah dibersihkan seperti ini, kita keringkan dulu, jangan kita langsung tempelkan. Jadi kita masukkan dulu mesinnya ke dalam tempatnya, dan setelah itu kita lem kembali di pinggir-pinggirnya biar bisa merekat kembali ya si LCD-nya. What? Oh. Dan buat kalian semua yang suka dengan video saya, jangan lupa di-like juga ya video saya. Dan jika kalian tidak suka dengan video yang saya upload, tidak usah ragu untuk dislike video saya. Dan jika ada pertanyaan seputar servis HP, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Dan di sini kita langsung masangkan LCD-nya dengan menggunakan lem T7000 yang warna putih saya punya. Kita bersihkan lagi sisa-sisa LCD atau sisa-sisa thinner yang ada di LCD-nya ya, lalu kita pasangkan atau tempelkan kembali semuanya, kita rapikan kembali, dan kita akan mengetesnya kembali handphone ini apakah benar-benar normal dan bisa digunakan seperti biasanya. Oke ya, dan alhamdulillah handphone ini bisa hidup lagi dan siap untuk digunakan. Dan alhamdulillah handphone ini bisa saya pajang di etalase saya, karena handphone ini saya beli sekitar 50.000 dan keadaannya tidak ada baterainya ya. Dan oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap jaga harga servisan kalian ya.